Salam sejahtera kita semua, dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan pada saat hari ini, sebagaimana yang diinformasikan bahwa kita akan mengikuti kuliah tamu. Dalam hal ini untuk mata kuliah hukum lingkungan, saya mengundang salah satu pakar ya, salah satu pakar tenaga ahli AMDAL ini, dan beliau juga ini adalah dosen juga ilmu lingkungan, salah satu universitas negeri yang terkenal di Sulawesi Utara, jauh-jauh dari Sulawesi Utara ini. Ini tamunya jauh ini, cuma karena nggak apa-apa, tetap bisa ya. Jadi kita pada sore hari ini, kuliah hari ini, kita akan meluangkan sedikit aja memanfaatkan kesempatan ini, karena ini penting juga. Kenapa saya mengundang ini narasumber ini, pakar di bidang AMDAL, biar kita mendapat satu wawasan baru lah gitu ya kan. Selama ini kalau kita hanya bicara dari segi aspek hukum lingkungannya, kita akan melihat dari sisi yang lain, dalam hal ini praktisi. Kalau praktisi di lapangan sudah banyak pengalaman, pasti jam terbang masalah lingkungan itu sudah banyak. Jadi bisa dimanfaatkan kesempatan bagi teman-teman mahasiswa ya di kelas ini. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan, nggak apa-apa. Tapi untuk memulainya mungkin lebih enak kita memperkenalkan narasumber, tapi mungkin langsung beliau aja yang memperkenalkan diri ya, biar lebih dan lebih enak lah. Tapi kita nggak usah, saya mau di kelas ini kita santai-santai aja lah. Kita nggak perlu terlalu ya formal banget ya Pak Ferol ya. Ya, mengalir aja lah, iya ya. Seperti itu. Tapi sedikit informasi Pak Ferol, ini kelas K88, sebagian besar mahasiswa di sini ini saya lihat ini banyak, sebagian besar ya, banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak muda, bapak muda karyawan kan, kelas sore ya, gitu ya. Dengan latar belakang yang macam-macam. Ini juga ada juga yang TNI loh. Ini ada yang TNI, siapa tuh yang bukan IMA, siapa? Kadek sama Popi sama Kintan. Iya, mereka tuh TNI. Iya, ada pegawai negeri macam-macam juga di sini latar belakangnya, ya. Ada polisi juga, Bu. Oh, polisi siapa? Yang polisi? Ernila sama Andika. Rizky ya polisi ya? Bukan, Bu. Andika sama Ernila. Oh iya. Popi juga ya. Popi apa di Angkatan Darat ya? Ya. Siap, Ibu. Oh iya. Itu sambil nyetir, hati-hati itu sambil nyetir kuliah. Iya, ya. Bu. Iya, hati-hati. Makasih, Bu. Iya. Oke, mungkin langsung aja ya, narasumber kita, tamu kita pada sore hari ini, kita berikan kesempatan memperkenalkan diri dan mungkin langsung aja ya proses kuliahnya ya. Kita akan mendengarkan materi pemaparan beliau tentang berapa lama kesempatan bicara ini ya? Ya mungkin ya maksimal 30 menit, udah lama. Oh, oke, baik. Terima kasih. Ngobrol-ngobrol aja ya, Pak ya. Oke. Iya, mungkin gitu ya. Pak Victor, Pak Ferol ya untuk menyampaikan materi. Oke, mungkin langsung aja Pak Ferol memperkenalkan diri ya. Baik. Ya, silakan Pak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Kalau kurang jelas nanti diberitahu ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terlibat dalam kuliah ini, tentu suatu kebanggaan bagi saya untuk memberikan beberapa pandangan saya dalam kapasitas sebagai dosen ilmu lingkungan di Prodi Arsitektur Universitas Negeri Manado. Kita berbagi pengalaman dalam kuliah hukum lingkungan saat ini, tapi topik yang lebih mendalam adalah mengenai analisis dampak lingkungan. Saya Ferol Waro, tadi sudah saya sampaikan dosen di Universitas Negeri Manado, lulus S1 di Universitas Samratulangi, lulus S2 di kerjasama Unima dan University of Aix-Marseille, dan lulus S3 di Universitas Indonesia. Jadi saya sering main-main ke UBK waktu kuliah karena memang
hanya berdampingan UI dan UBK itu. Dulu pernah saya ngajar ilmu alamiah dasar di UBK. Ada senior dekan yang memberi saya tugas untuk masuk kuliah. Sekarang saya diberi kesempatan juga untuk membawakan kuliah. Judulnya Dokumen Lingkungan bagi Pembangunan. Ini kuliah online untuk hukum lingkungan. Saya punya lisensi penyusun AMDAL dan punya website yang nantinya rencananya mau dibuatkan startup, namanya amdalpedia.com. Kalau ingin tahu lebih lanjut tentang materi-materi AMDAL saya bisa dilihat di website kami www.amdalpedia.com. Bapak Ibu saudara-saudara peserta perkuliahan, kita bicara tentang hukum lingkungan tentu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan ini adalah instrumen dari turunan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu adalah keselarasan antara pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, maupun pembangunan lingkungan. Kalau mungkin di waktu-waktu yang lalu pembangunan ekonomi yang digenjot, sekarang harus memperhatikan pembangunan lingkungan dan pembangunan sosial. Ini harus berjalan secara bersama-sama. Secara sosial dapat diterima, secara ekonomi menguntungkan, tapi tidak merusak lingkungan. Nah, isu-isu ini yang berkembang saat ini seiring dengan globalisasi maupun perkembangan pembangunan dunia. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ada hipotesis bahwa jangan-jangan pandemi COVID yang terjadi saat ini adalah karena perilaku kita terhadap lingkungan, sehingga kemudian bumi ini mengeluarkan virus-virus yang bagian dari pertahanan diri mereka, karena kita sendiri yang memperlakukan lingkungan secara tidak adil. Ini hipotesisnya. Nah, ke depan kita berharap teman-teman sekalian akan lebih mensejajarkan proses-proses pembangunan, tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Karena apa gunanya ekonomi kita pertumbuhannya tinggi, tapi kemudian lingkungan kita rusak. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan yang khas adalah negara pulau laut, sangat menentukan keberlanjutan lingkungan bumi. Karena kita punya hutan terbesar, punya laut terbesar, punya sumber daya alam yang terbesar, dan punya varietas sumber daya alam yang beragam. Dunia luar sangat memperhitungkan kita, karena kalau kita bakar hutan aja terganggu ekosistem dunia. Karena itu tentu lingkungan hidup Indonesia akan memberi pengaruh terhadap lingkungan hidup dunia. Nah, kaitannya dengan kuliah kita pada saat ini, konsep dasarnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana kita harus merencanakan, memanfaatkan, mengendalikan, memelihara, mengawasi, dan menegakkan hukum yang berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan. Itu yang harus dilakukan. Kalau dulu mungkin lingkungan hanya dipandang sebelah mata, sekarang lingkungan ini harus berjalan sejajar dengan peri kehidupan kita secara bersama-sama. Nah, bagaimana supaya lingkungan ini terjaga secara berkelanjutan? Tentu harus dianalisis dampak-dampaknya dan proses-proses pembangunan. Nah, analisis dampak-dampak ini berhubungan dengan dokumen-dokumen lingkungan. Jadi, setiap pembangunan membutuhkan dokumen lingkungan. Setiap usaha atau kegiatan yang direncanakan dan berpengaruh terhadap pembangunan atau berpengaruh terhadap lingkungan membutuhkan dokumen lingkungan. Nah, salah satu dokumen itu adalah AMDAL. Tapi AMDAL ini ada tingkatannya, ada AMDAL, ada UPL, UKL, ada SPPL. Ini diatur dalam aturan-aturan hukum di negara kita.
Itu cerita dari dokumen lingkungan, kemudian kenapa harus ada AMDAL. Ini adalah dokumen yang mengontrol kegiatan pembangunan dalam kerangka memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Nah, gambaran umum proses dokumen lingkungan yang terdiri dari AMBAL, UPL, UKL maupun SPPL di Indonesia seperti yang saya tampilkan ini. Jadi ke depan rencana usaha atau kegiatan yang dilakukan di negara ini tentu harus memiliki dokumen lingkungan, dan ini diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, termasuk yang terakhir di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jenis rencana usaha atau kegiatan yang membutuhkan dokumen lingkungan ini ada 14 bidang yang coba saya kemudian review, mulai dari bidang multisektor pembangunan, bidang pertahanan, bidang pertanian, perikanan kelautan, kehutanan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, ketenagaan nukliran, pengelolaan B3, semua membutuhkan dokumen lingkungan. Jadi secara hukum semua bidang pembangunan membutuhkan dokumen lingkungan. Jadi ini mengikat lagi setiap pemrakarsa kegiatan di bidang-bidang ini. Jadi mau buat ruko pun butuh dokumen lingkungan, mau buat kafe butuh dokumen lingkungan, mau buat mall butuh dokumen lingkungan, mau merambah hutan butuh dokumen lingkungan, mau buat jembatan butuh dokumen lingkungan, mau bangun tempat tenaga nuklir butuh dokumen lingkungan, mau mengelola sampah pun butuh dokumen lingkungan. Ini bidang-bidang yang harus memiliki dokumen lingkungan. Jadi semua jenis pembangunan butuh dokumen lingkungan. Nah, konsep dasar dari dokumen lingkungan yang kemudian dinamakan AMDAL adalah kita mau mengidentifikasi kegiatan pembangunan, memprediksi pengelolaan dan pemantauannya, mengevaluasi kegiatan, serta memitigasi agar kemudian kegiatan pembangunan ini tidak menimbulkan bencana. Itu yang menjadi konsep dasar dari pembuatan dokumen lingkungan, yang di dalamnya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, dalam proses penyusunan dokumen ini diajukan oleh setiap pemrakarsa kegiatan sesuai bidang-bidang tadi ke instansi terkait, dinilai oleh ahli maupun komisi penilai AMDAL, baik di tingkatan kementerian, di tingkatan provinsi maupun di tingkatan kabupaten kota, untuk kemudian mendapatkan persetujuan lingkungan layak atau tidak kegiatan pembangunan ini dilakukan. Nah, sebelum kegiatan pembangunan dilakukan, yang harus dibuat adalah kajian tentang dokumen lingkungan atau kajian AMDAL ini. Kalau tidak ada kajian tentang lingkungan, kajian AMDAL, UPL, UKL atau SPPL, tidak boleh ada kegiatan yang dilakukan karena akan berkonsekuensi pada kerusakan lingkungan, dan jika terbukti bisa mendapatkan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Nah, rekomendasi keputusan kelayakan lingkungan ini akan menjadi dasar bagi pemrakarsa kegiatan untuk kemudian melakukan pembangunan. Nah, ini kerangka pikir pengerjaan AMDAL ini buat kami yang berlisensi. Teman-teman yang kuliah hukum bisa kemudian nanti ikut kursus penyusun AMDAL, mendapatkan lisensi, dan kemudian dapat menjadi ahli penyusun atau ahli yang memeriksa dokumen lingkungan. Itu salah satu profesi yang bisa ditekuni oleh Bapak Ibu yang lulus dari kuliah Fakultas Hukum ini. Kemudian AMDAL berhubungan dengan banyak jenis aturan maupun jenis kegiatan. Dia berhubungan baik dengan rencana tata ruang, pembuangan limbah, aturan bangunan, maupun kegiatan-kegiatan lainnya.
tapi yang inti utama dimulai dari pembuatan dokumen lingkungan. Nah, ini aturan-aturan yang berhubungan dengan dokumen lingkungan ini. Ada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 15, ada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada PP nomor 27 tahun 2012. Kalau kemudian adik-adik sekalian mau membuat tesis atau disertasi tentang hukum lingkungan atau kajian lingkungan, tentu harus mengkaji secara sistematis literatur yang berhubungan dengan aturan-aturan pengelolaan lingkungan. Saya kebetulan jadi tim ahli DPRD Sulawesi Utara saat ini untuk menyusun peraturan daerah pengendalian sampah plastik. Ini bagian juga dari kajian-kajian lingkungan yang tujuannya adalah memperkuat posisi lingkungan dalam pembangunan. Nah, selain aturan-aturan tersebut, yang terbaru adalah berhubungan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, di mana kita punya pedoman penyusunan penilaian yang sekarang terintegrasi secara elektronik. Jadi kalau dulu perizinan dilakukan secara manual, sekarang secara elektronik. Jadi dalam kita membuat perusahaan, buat PT, buat CV, akan diminta komitmen kita dalam pengelolaan lingkungan. Kalau kita mampu memasukkan komitmen kita, maka otomatis akan berlanjut pada sistem OSS ini. Kalau kita nggak berkomitmen, maka akan susah kita mendapatkan perizinan berusaha maupun nomor induk berusaha. Nah, itulah sekarang semuanya kemudian diintegrasikan secara elektronik. Nah, adik-adik sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dokumen-dokumen lingkungan di Indonesia semakin diperkuat. Bahkan ada peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha mempertegas bahwa kalau tidak ada komitmen dalam pembuatan dokumen lingkungan, satu kegiatan pembangunan tidak bisa mendapatkan izin. Itu inti dari hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tentu ini akan mempengaruhi semua profesi yang Bapak Ibu tekuni. Nantinya dalam melakukan proses kegiatan akan berhadapan dengan aturan-aturan yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan berhubungan dengan penyelenggaraan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, implikasi dari aturan-aturan ini saya gambarkan dalam bagan ini, tidak perlu dipahami secara rinci, tapi intinya adalah dalam melakukan kegiatan ke depan kita harus memperhatikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, proses-proses yang dilakukan adalah kita mengajukan permohonan, menyusun dokumen, dan kemudian diperiksa untuk mendapatkan perizinan sebagaimana yang kita harapkan. Dulu bikin IMB, suatu kawasan perumahan tidak perlu dokumen lingkungan. Kalau sekarang harus, tidak ada dokumen lingkungan, suatu kegiatan pembangunan perumahan tidak bisa mendapatkan IMB. Itu yang sekarang sedang disosialisasikan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dan komitmen pemerintah tentu dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk memastikan hak-hak lingkungan menjadi bagian dari pembangunan kita saat ini. Nah, mereka yang tidak punya dokumen lingkungan akan bisa mendapatkan pembinaan, sanksi administrasi, sanksi perdata, dan bahkan sanksi pidana. Sanksi perdatanya bisa didenda 3 miliar rupiah minimal, dan sanksi pidananya bisa diancam hukuman 3 tahun pidana penjara. Kalau mereka misalnya yang membakar hutan, yang mengebom ikan, merusak lingkungan, melampaui baku mutu, menyebabkan kebisingan, menghasilkan bau, kemudian membuang sembarangan sampahnya ke tempat-tempat yang harusnya bukan tempat pembuangan sampah, bisa diancam dengan sanksi-sanksi administrasi, perdata maupun pidana.
inilah kekuatan aturan tentang lingkungan, karena dia tidak hanya kalau hanya tentang tata ruang, misalnya IMB, dia hanya sampai pada sanksi-sanksi administrasi atau perdata. Tapi kalau merusak lingkungan, dia bisa sampai pada sanksi pidana. Itu yang tentunya harus dipahami oleh teman-teman sekalian yang kuliah di Fakultas Hukum, bahwa selain hukum-hukum positif yang berlaku, ada hukum-hukum yang berhubungan dengan lingkungan yang sedang berkembang saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan, dan AMDAL ini berhubungan dengan tahap mulai dari tahap prakonstruksi kegiatan, tahap konstruksi hingga tahap pasca operasi. Jadi dia akan mengikat suatu kegiatan mulai dari sebelum dibangun sampai dia selesai dibangun. Ini berhubungan dengan komponen-komponen geofisik, kimia, sosial budaya, ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Dan lulusan Fakultas Hukum akan sangat menentukan untuk membaca akan aturan-aturan lingkungan ini ke depan. Itu. Nah, ada kriteria-kriteria yang perlu diketahui dalam menyusun dokumen lingkungan, tapi ini mungkin nanti Anda pelajari kalau Anda mau berprofesi sebagai penyusun dokumen lingkungan. Tahapan-tahapan penyusunan dokumen lingkungan sesuai PP tahun 2021 ada aturan-aturannya. Kalau Anda mau berusaha, Anda mau mengurus izin, Anda harus mulai dari menyusun dokumen lingkungan. Ini tahap-tahap administrasinya, dan diperiksa oleh para ahli nantinya. Jenis dokumen lingkungan isinya seperti membuat skripsi atau membuat tesis, ada pendahuluan, ada deskripsi-deskripsi, ada daftar pustaka, dan ada lampiran. Ini disusun oleh ahli yang berlisensi dan tenaga-tenaga ahli penyusun lainnya. Di dalam dokumen lingkungan diperhatikan 10 kriteria kelayakan lingkungan, baik kesesuaian tata ruangnya, kebijakan pengelolaan lingkungannya, kepentingan pertahanan dan keamanan, kemudian perkiraan cermat terhadap dampak-dampak, maupun terlampauinya suatu entitas ekologi maupun daya tampung dan daya dukung lingkungan. Ini yang diperhatikan dalam dokumen-dokumen lingkungan yang kalau kemudian sudah disetujui menjadi satu dokumen yang berkekuatan hukum dan harus dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan yang mengajukan permohonan pembangunan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kita akan berdiskusi. Silakan teman-teman bertanya. Sepanjang saya bisa jawab, tentu saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, nanti kita googling bersama. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Novita. Disilakan, Bu. Ya. Terima kasih Pak Ferol. Ya, baiklah, tadi teman-teman semua sudah memperhatikan ya apa yang disampaikan oleh Pak Ferol tadi, beberapa hal penting tentang AMDAL. Ini saya perhatikan, ini mana ini Pak, Avina, Mutia, Takas, Nixon. Ini kalau sudah matikan, jangan-jangan ini semua pada ya nggak fokus kali ya, mungkin ya kali lagi di jalan ya. Ya. Saya sengaja lagi di jalan, Bu. Iya, iya. Saya mengundang beliau karena kemarin sebenarnya itu kan kita itu hari Rabu kan kemarin tuh materi yang sama gitu. Ini mungkin yang di kelas ini mungkin ada yang ikut, ada yang enggak. Ya, baik, tadi sudah dengar semua ya, jelas ya? Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Ya, Bu, jelas. Ya. Silakan diberikan kesempatan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, kita boleh berdiskusi mumpung Pak Ferol masih ada di kelas. Karena kesempatan ini jarang loh. Ini langsung dari beliau ini pakar ilmu lingkungan yang memang tugas kerjaan beliau ini nyusun AMDAL. Nah, ini kesempatan nih. Kalau kemarin kan ada di kuliah-kuliah kemarin tuh ada yang bertanya-bertanya tentang AMDAL, tentang masalah-masalah lingkungan. Nah, ini untuk bicara AMDAL-nya, teknisnya, nah kan gitu kan. Silakan tanya kalau ada yang mau bertanya, silakan. Karena kita nanti setelah ini kan kita sudah bagi kelompok, kita akan sebagaimana tugas kemarin saya sudah memberikan materi-materi untuk
kita diskusi kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang saya sudah bagikan di minggu yang lalu ya. Kemarin tadi ada yang mengirim materinya ya, tadi ada yang WhatsApp ke saya ya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Mumpung Pak Ferol masih ada di sini. Kalau gitu saya aja deh yang tanya. Siapa? Dengan Quintana, Bu. Aduh, Quintana, silakan. Bu. Mau tanya dengan Pak Farel, ya? Pak Farol ya? Buka maskernya dong. Pak Ferol. Buka maskernya. Enggak. Nah, begini Pak Ferol, pertanyaannya kan tadi kalau misalnya melanggar AMDAL itu dikenakan 3 miliar atau berapa 3 tahun penjara ya Pak ya? Sudah pernah ada belum yang dikenakan sanksi tersebut? Apakah itu hanya sebatas ya secara tertulis aja gitu, tetapi tidak pernah terjadi? Kalau ada itu apa contohnya? Oke, ada lagi? Kasus-kasus AMDAL ya mungkin ya. Pernah ya Pak Ferol mungkin ya. Quintana mungkin begitu ya maksudnya ya. Iya, Ya. pernah ada tidak yang dikenakan hukuman 3 tahun penjara atau dikenakan biaya 3 miliar sewaktu mereka melanggar AMDAL. Oh, maksudnya kalau melanggar AMDAL bukan? Sudah pernah terjadi belum? Oh, gitu. Ya, mungkin langsung aja kali ya, Pak Ferol. Pak Ferol, silakan. Oke. Atau langsung aja ya, Pak Ferol ya, gitu ya. Baik. Saya sendiri sebenarnya belum mengecek secara pasti, tapi kalau di Sulawesi Utara ada beberapa yang kemudian karena merusak lingkungan, tidak punya dokumen lingkungan, otomatis berurusan dengan hukum. Ada yang kemudian didenda, ada yang kemudian memang masuk penjara kalau di Sulawesi Utara. Ini saya googling, rata-rata kasus-kasus pembakaran hutan ada tersangkanya. Nah, proses-proses peradilan tentu akan membuktikan itu. Saya kalau di Sulawesi Utara sering menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus lingkungan. Nah, biasanya kasus lingkungan ini ada yang melapor bahwa ada bau, ada sampah, kemudian ada yang membuang secara sembarangan. Itu kemudian tentu oleh penyidik akan membuktikan, ada PPNS dari Dinas Lingkungan Hidup maupun tentu dari pihak kepolisian yang akan menyidik dan melimpahkannya ke proses pengadilan. Setahu saya kalau kita cari, saya memang tidak kemudian mencatat secara rinci, tapi kalau kita cari informasi-informasi sudah ada beberapa, atau karena ini sejak 1986 sebenarnya penegakan hukum lingkungan ini berlaku. Hanya di tahun 2020 ini lebih diperkuat lagi. Sudah beberapa yang karena kasus-kasus pengoboman ikan, kemudian perusakan lingkungan, pembakaran hutan, yang kemudian ditetapkan secara tersangka dan ditetapkan oleh pengadilan melalui proses pengadilan dan dihukum karena melakukan ada yang melanggar tidak memiliki dokumen lingkungan, ada yang kemudian memang merusak lingkungan. Saya tahu sudah ada, bahkan kalau di internasional sudah banyak yang kemudian dihukum karena merusak lingkungan. Bahkan ada banyak pejabat-pejabat kalau di luar negeri yang kemudian meletakkan jabatannya karena kasus-kasus lingkungan ini. Nah, proses-proses peradilan lingkungan memang seringkali berlaku panjang, tapi tidak hanya berlaku di Indonesia, dia berlaku secara global. Jadi tentu akan mengikuti proses-proses peradilan sebagaimana peradilan perdata maupun pidana yang saya sebutkan tadi, dan
ini tentu yang akan memutuskan adalah hakimnya. Tapi setahu saya sudah ada. Ini saya search di Google, ada beberapa kasus AMDAL yang ada di Indonesia, bisa Bapak Ibu baca di Google. Demikian pandangan dan klarifikasi saya. Ya, Oke, terima kasih Pak, terima kasih Ya. Bu. ya. Silakan, ada yang lain? Mohon izin. Jadi silakan. Mohon izin. Mariano Iya Bu. atau Rizky? Ya. Mariano dulu ya, atau Rizky? Silakan ketua kelas dulu. Oke, terima kasih Pak Ferol, Bu Ya. Novi. Mohon izin Pak, kalau agak melenceng mohon dikoreksi dikit Enggak Pak. apa-apa. Ya, kan kuliah kita mencari kebenaran. Nah, Siap. silakan, Pak. Pak, mengenai suatu kawasan itu kawasan konservasi Pak, yang beralih fungsi ke destinasi Pak. Dan proses pembangunannya itu berkesan AMDAL diamputasi Pak. Soalnya kenapa saya sebut demikian, karena saya pernah buka data tanggal 18 September itu Pak, dari UNESCO mengirim surat ke Kementerian LHK untuk Betul. menghentikan pembangunan di Taman Nasional Komodo. Betul Pak, ya. Ya. Itu. Nah di situ saya ingin tanya Pak, apakah karena UNESCO sudah mengirim surat ke LHK, tapi belum ada respon sama sekali, tapi mereka tetap getol sekali untuk melanjutkan pembangunan itu, apakah bisa dipidanakan atau tidak Pak? Yang kedua, dengan adanya pelanggaran seperti itu, apakah dokumen lingkungan atau AMDAL yang telah diberikan bisa dicabut nggak Pak untuk menghentikan pembangunan itu? Mungkin itu saja Pak, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, langsung ya. Baik, pertanyaan yang menarik. Tapi sebelumnya saya kembali ke pertanyaan tadi. Freeport, bukan Freeport, di Sulawesi Utara, Newmont berhenti beroperasi karena dilapor merusak lingkungan di Teluk Buyat. Ada beberapa kemudian yang menjadi tersangka dan mereka harus membayar denda, dan ada yang beberapa yang kemudian dihukum, termasuk presiden direkturnya waktu itu. Itu beberapa contoh kasus lingkungan yang kemudian mendapatkan kekuatan hukum tetap. Nah, menyangkut Komodo ini, jadi begini, seharusnya setiap dokumen lingkungan itu disusun oleh ahli dan diperiksa oleh instansi terkait tentang pengelolaan dan pemantauan suatu pembangunan. Jadi tidak ada AMDAL yang salah sebenarnya. Yang salah tentu yang memeriksanya, orang yang kemudian, misalnya Bapak Ibu menjadi pemeriksa AMDAL, kalau sudah ahli tentu sudah tahu pengelolaan pemantauan mana yang wajib dalam satu proses pembangunan. Ya kan, kalau misalnya studi kasusnya di Taman Nasional Komodo, tentu dia sudah mengikuti proses permohonan untuk kita mau membangun ini. Jadi yang harus dikelola dan dipantau adalah yang harus dikelola dan dipantau adalah kebisingannya misalnya, kemudian udaranya, kemudian pengelolaan sampahnya, kemudian sosialisasi ke masyarakatnya, itu yang, nah dalam proses-proses tersebut akan bermuara pada persetujuan lingkungan bahwa kegiatan ini layak dilakukan. Nah, tentu ada kajian-kajian bahwa bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan standar-standar pembangunan berkelanjutan. Nah, di tahap-tahap awal sebelum dokumen ini disusun, harus ada sosialisasi dan konsultasi publik. Sosialisasi ini bagi
semua instansi terkait maupun masyarakat yang akan terkena dampak ini. Nah, seharusnya UNESCO sudah terlibat di sana, begitu. Nah, ini kan hebohnya ketika kegiatan sudah mulai berjalan. Berjalan. Nah, ya, kegiatan sudah mulai berjalan. Nah, dari awal harusnya perhitungan-perhitungan ahli, kalau kemudian ini tidak layak dilanjutkan, tentu tidak boleh keluar persetujuan lingkungan. Tapi kalau kemudian para ahli ini dan instansi terkait menyatakan persetujuannya, mengeluarkan persetujuan lingkungan, maka otomatis kegiatan ini bisa dilakukan. Nah, proses sekarang kalau ada penolakan, apa yang harus dilakukan? AMDAL ini harus diadendum misalnya, harus dicek kembali. Nah, kalau kemudian hasil cek keberatan dari UNESCO ini membuktikan bahwa ini kemudian akan merusak Taman Nasional Taman Nasional Komodo ini, tentu ini harus dihentikan. Tapi ini memang masih dalam proses karena mereka menyurat kan sudah ditanggapi oleh pemerintah kita. Nah, saya yakin bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, PP 22 tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah sudah punya kepedulian dan etikat baik bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan harus membutuhkan dokumen kajian lingkungan. Nah, kita tunggu prosesnya. Kalau seperti apa, tentu akan mengundang para ahli untuk kemudian membuktikan bahwa ternyata pembangunan di Taman Nasional ini tidak sesuai dan kemudian akan merusak lingkungan. Tapi dokumen AMDAL saya percaya dan saya yakin sudah disusun sebagaimana yang diinginkan. Tidak mungkin kan disusun kalau kami yang menilai AMDAL memang benar-benar memeriksa kalau kegiatan ini tidak sesuai dengan standar-standar pengelolaan lingkungan, pasti kami tidak akan tanda tangan dan setujui. Dan itu yang kemudian didiskusikan 3 kali pertemuan 3 kali pertemuan pembahasan dan 2 kali konsultasi publik. Jadi ada 5 kali pertemuan. Nah, kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum misalnya yang jadi pemerhati lingkungan, kemudian memang harus jeli melihat di mana ada pembangunan, harus mengecek ini ada dokumen lingkungan atau tidak. Ini dibuatkan izin sesuai peraturan atau tidak. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, mungkin UNESCO dalam kapasitas seperti kita sebagai mahasiswa, sebagai aktivis lingkungan mau mengecek, jangan sampai ya pembangunan ini kemudian merusak lingkungan. Kita tunggu perkembangannya seperti apa, tapi kalaupun itu kemudian memberi pengaruh terhadap lingkungan, saya percaya bahwa pemerintah pasti akan menghentikannya, karena kalau tetap mereka memaksakannya, malah mereka akan kena sanksi yang dibuat oleh mereka sendiri yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, berhubungan dengan PP 22 dan berhubungan dengan PP 5 yang jelas-jelas ada sanksi perdata, pidana maupun administrasi di situ. Kita buktikan bersama-sama, UNESCO pasti punya bukti-buktinya dan kita lihat perkembangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Novita. Masih di mute mungkin Ibu. Ya. Sorry, ya. Mariano bagaimana, udah? Sedikit Bu, sedikit lagi. Ada tambahan sedikit Bu. Gimana Mariano? Silakan. Pak, tadi kan sempat menyinggung pembangunan yang melewati batas pembangunan baku mutu gitu Pak. Nah ini kan sudah ada bukti Pak bahwa Komodo di sana punah Pak. Apakah itu bisa jadi dasar pertimbangan untuk pemberhentian proyek itu enggak Pak? Saya belum tahu ya kalau Komodo udah punah begitu. Ada. Tapi begini, dalam proses menyusun dokumen lingkungan, karena itu nah, memang begini, dalam proses menyusun dokumen lingkungan, kita harus mengambil sampel
sampel baku mutu lingkungan di sana. Kalau dan ini dievaluasi setiap hari dalam proses pembangunan. Jadi mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi maupun operasional. Nah, di saat tahap konstruksi ternyata komodo, kalau dalam studi kasus ini kan komodonya pada lari, pada hilang, pada punah. Kan di sana ada penanggung jawab proyeknya. Nah, kalau kemudian bisa dibuktikan komodonya udah pada pergi, dia harus menghentikan ini, karena dalam dokumen AMDAL itu kalau kita melampaui baku mutu sebagaimana yang sampaikan tadi, dia harus menghentikan proses pembangunan itu, karena juga kalau dia teruskan apalah gunanya sebenarnya bikin taman nasional komodonya nggak ada gitu. Tapi dalam kegiatan apapun, kalau kemudian ternyata misalnya juga membuat reklamasi pantai, kemudian mencemari, tentu kegiatan ini langsung bisa dihentikan. Ada beberapa kegiatan di Sulawesi Utara, pematangan lahan, masih dalam pematangan lahan, terus ternyata tanah-tanahnya berserakan di jalan-jalan. Polisi mengambil tindakan langsung di polis lain itu kegiatannya. Nah, kalau di komodo ini kalau kemudian ternyata bisa dibuktikan komodonya udah pada punah, udah pada hilang, udah tidak ada lagi di sana, tentu masyarakat bisa melapor ke pihak berwajib untuk kemudian menyuruh menghentikan akan kegiatan ini. Tapi kan tentu ada prosesnya, tidak serta-merta datang terus karena hak untuk menghentikan ini pihak berwajib lah. Jadi kita masyarakat diberi kewenangan untuk kemudian melaporkan setiap kegiatan yang ditenggarai merusak lingkungan. Itu yang bisa dilakukan, saya kira. Demikian. Mariano, udah ya? Udah Bu, jelas Bu. Terima kasih Pak. Jelas ya. Oke, terima kasih. Kalau masih ada, saya masih bisa berikan kesempatan satu kali ya. Mungkin kemudian Pak Vero cukup 1 jam ya. Cukup ya. Ya, jadi ada satu mungkin terakhir ini. Karena Pak Vero ini sibuk juga. Pasti masih ada kegiatan. Ya. Rizky. Ya. Terakhir ya, mungkin Rizky ya. Iya, Bu. Oh, silakan. Ya. Mohon izin Pak Ferol. Ya. Mohon maaf kalau misalnya ini Pak. Saya ingin mempertanyakan masalah AMDAL tentang itu Pak, tentang hutan Pak. Kan banyak tuh penambang liar atau pembabatan hutan. Apakah itu masuk masuk kategori itunya perlu dokumentasi AMDAL Pak? Itu aja Pak. Oh ya, Rizky. Ya, saya boleh itu ya gini. Mungkin Pak Karol bisa kasih singkat aja jenis-jenis usaha apa yang perlu pakai AMDAL. Ya kan, jenis usaha kegiatan apa, dan ada yang kan tidak perlu AMDAL. Beda dengan UKL dan UPL ya. Ya, mungkin itu Rizky nanya, yang mana yang bisa itu ya Rizky? Oke, ya, betul, Bu. baik. Saya sharekan kembali ya. Ini teman-teman sekalian, jadi sebenarnya begini, setiap kegiatan pembangunan apapun itu, mau bikin kafe, mau bikin lahan pertanian, mau bikin kegiatan pertahanan keamanan, mau bikin jembatan, apapun itu yang namanya pembangunan, dia butuh dokumen lingkungan, begitu. Hanya memang kalau kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan sejak lama, misalnya kawasan pertanian milik masyarakat, kan kasihan itu memang sudah dari 100 tahun lalu udah di tempat pertanian, tidak mungkinlah mereka punya dokumen lingkungan untuk sawah. Tapi kalau untuk kegiatan yang baru mulai mau dibangun sejak tahun 86 sebenarnya, dia sudah harus memiliki dokumen lingkungan. Ini ada 14 sektor yang harus punya dokumen lingkungan. Mulai dari multisektor. Multisektor ini pematangan lahan aja, meratakan tanah saja butuh dokumen lingkungan. Tapi kemudian pertahanan, pertanian, perikanan kelautan, kehutanan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, ketenaga nuklir, dan pengelolaan LB3. Jadi semua bidang sebenarnya
pembangunan tetap harus membuat dokumen lingkungan. Hanya memang dokumen lingkungan ini ada 3 jenis. AMDAL, UPL UKL, dan SPPL. AMDAL ini untuk kawasan perumahan yang luasnya lebih dari 5 hektar misalnya. Di kawasan pesisir, di kawasan yang berbatasan 2 kabupaten kota, di mana pembangunannya membutuhkan lahan yang besar, kemudian memberi dampak bagi masyarakat yang luas. Ini namanya AMDAL. Kalau hanya ruko, kafe, dia hanya UPL UKL setingkat di bawah AMDAL. Dokumennya sama, hanya tingkat kesulitan pembuatan dokumennya berbeda. Kalau AMDAL itu kajiannya kompleks, dia harus konsultasi publik, harus sosialisasi, harus melibatkan 10 tenaga ahli. Kalau UPL UKL karena dia hanya kafe, ruko yang lebih kecil, perumahan sederhana, dia hanya dibuat oleh 2-3 orang tenaga ahli yang kemudian diperiksa oleh instansi terkait. Dan yang terakhir adalah SPPL. SPPL itu surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Itu biasanya buat pelaku usaha UMKM. Jadi kalau hanya jualan-jualan pulsa, kemudian koperasi, dia hanya SPPL. AMDAL misalnya pertambangan, kemudian reklamasi pantai, kemudian pelabuhan, bandara, maka dia wajib AMDAL. Kalau hanya yang lebih kecil dari itu hanya wajib UPL UKL. Ini ditentukan berdasarkan kriteria, skala besaran maupun lokasinya. Nah, siapa yang menentukan nantinya apa ini dokumen yang lingkungan yang harus dia buat adalah Dinas Lingkungan Hidup. Kita sebagai pengusaha menyurat ke Dinas Lingkungan Hidup, Pak, saya mau minta izin bikin dokumen, mau laporkan dokumen lingkungan, mau bikin kafe. Maka Dinas Lingkungan mengeluarkan surat penapisan atau screening bahwa Anda harus membuat dokumen lingkungan UPL UKL. Pak, saya hanya mau bikin tempat kafe, UMKM bakar-bakar ikan, koperasi. Anda hanya membuat dokumen SPPL. Kalau AMDAL ini kajian komprehensif, ada 3 buku yang disusun oleh minimal 10 tenaga ahli. Kalau SPPL hanya 2 lembar yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan bahwa saya sanggup untuk mengelola dan memantau lingkungan yang utamanya adalah berhubungan dengan udara, airnya, dan pencemaran di tanah, sampahnya begitu. Itu perbedaan-perbedaan dari dokumen-dokumen ini. Saya kira itu Pak Rizky. Terima kasih Pak. Ya, oke. Kalau ingin lebih jelasnya bisa di search lah kalau Bapak mau ngurus izin misalnya, saya mau ngurus izin apa ya? Itu yang kemudian bisa ditanyakan ke Dinas Lingkungan Hidup karena itu instansi yang bertanggung jawab terhadap dokumen apa yang harus kita buat. Demikian. Saya kembalikan Ibu Novita. Ya yang seperti inilah praktisnya sebenarnya ya. Biar siapa tahu di antara ini ya kan perlu kan. Jadi tahu yang mana saya mau bikin AMDAL ya kan. Mana saya menyangkut izin-izin lingkungan itu. Ini maksud saya praktisnya. Betul. Ya, kalau misalnya ada yang mau buka usaha, kalau misalnya cuma jenis UKM yang kecil itu kan nggak perlu kan. Nah, hanya tadi di UPL UKL-nya ya. Nah, kewajiban kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum jeli melihat proses pembangunan yang sedang dilakukan. Apakah proses pembangunan di sekitar kita dia membuat dokumen lingkungan atau tidak? Karena kalau dia sudah pasang papan project, ya kan sudah mendapatkan IMB, artinya dia sudah punya dokumen lingkungan. Kita sebagai masyarakat punya hak untuk bertanya, Pak, ini pembangunan Bapak ini ada dokumen lingkungan atau tidak? Kalau nggak ada,
kita punya hak untuk melaporkan merakarsa pembangunan ini, dan kalau dibuktikan tidak punya dokumen lingkungan, dia terancam sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Karena di kemudian hari kalau dia membangun terus gali-gali misalnya gali fondasi berpengaruh terhadap tetangga, itu kan akan kalau tidak dikelola dan dipantau akan menimbulkan keresahan masyarakat. Karena itu keresahan masyarakat masuk dalam bagian juga yang dikelola dan dipantau oleh dokumen lingkungan ini. Penerimaan tenaga kerjanya yang harus memastikan 70% tenaga kerja lokal tertulis di dokumen ini. Begitu. Ya. Nah, di sinilah sebenarnya manfaat dan perannya. Kita yang mempelajari hukum lingkungan akan lebih mengetahui gitu. Jadi teknisnya sebenarnya kalau bicara aspek hukum lingkungannya, kita bicara aspek regulasinya. Yang tadi Pak Ferol udah katakan dari awal. Karena ini kan adalah dokumen yang ada implikasi hukumnya, gitu loh. Dilihat dari aspek regulasi. Jadi menyangkut perizinan. Administrasi itu ada konsekuensi hukum, gitu loh. Kita bukan menjadi pakar lingkungan dalam konteks bicara teknis yang teknis lingkungan. Ya, di sini kan Anda ini calon sarjana hukum. Ya, beda dengan yang teknis lingkungan. Kan kemarin saya jelaskan bahwa bicara lingkungan memang ya multidisipliner, intradisipliner, ada pendekatan ilmu tata ruang, kesehatan dan sebagainya. Jadi sebenarnya anak-anak mahasiswa hukum ini lebih kepada tadi aspek regulasinya. Ya, kalau aspek regulasi implikasinya adalah perizinan, karena bicara AMDAL itu menyangkut izin kan, itu aspek regulasinya kan, yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dokumen persyaratan bahwa setiap kegiatan usaha, kegiatan pembangunan harus dilengkapi dengan dokumen ini. Nah, itu aspek legalnya seperti itu. Soal teknis apakah termasuk misalnya uji baku mutu lingkungan, itu kan udah urusan pakar misalnya ya lingkungan, karena apalagi kalau udah bicara uji laboratorium ya itu agak yang teknis masalah ya kan. Ya, kita nggak masuk di ranah itu ya. Atau aspek kesehatan yang mungkin bisa saja yang memang dokter atau ya di bidang kesehatan misalnya ya. Karena memang lingkungan itu kan memberikan dampak kan dalam kehidupan manusia, khususnya tadi yang khususnya aspek kesehatan. Yang kemarin kan saya sudah jelaskan dari pertemuan awal waktu mempelajari hukum lingkungan, kita harus tahu dampak-dampak dari lingkungan, faktor-faktor penyebab masalah-masalah lingkungan, sehingga munculnya dan lahirnya hukum lingkungan ini berkembang karena ada masalah-masalah lingkungan. Nah, masalah-masalah lingkungan itu apa aja? Nah, sudah saya jelaskan kan dari pertemuan awal. Nah, itulah alur cara berpikir kita ketika kita menempatkan mempelajari tentang hukum lingkungan. Nah, termasuk topik kita pada malam hari ini bicara tentang AMDAL. Jadi kita bicara AMDAL dalam perspektif regulasinya. Kita tidak bicara teknis untuk persoalan, tapi tadi Pak Vero sudah jelaskan, itu kan melibatkan beberapa pakar kan, hasil kajian analisisnya nggak bisa analisa sembarang aja kan, ya. Tetapi kita lihat dokumen-dokumen administrasi yang menjadi syarat, itu maksudnya. Jadi aspek regulasinya. Jadi nggak usah khawatir, mungkin sini kalau mahasiswa hukum berpikir, waduh saya harus apa enggak juga ya, belajar yang kayak ilmu kimia misalnya kan, kalau kita mengukur kadar air misalnya contoh pencemaran itu kan. Ya mungkin orang yang kalau hukum kan nggak mempelajari itu kan, dia mungkin hanya mengetahui batasan ataupun definisi yang disebut kategori yang termasuk dalam hukum pencemaran dan perusakan, ya kan? Karena dalam perspektif hukum lingkungan, kemarin kan saya jelaskan, dalam hukum lingkungan diberikan 2 definisi aja menurut Undang-Undang 32, yaitu perusakan dan pencemaran. Itu dalam Undang-Undang 32 perspektif hukumnya kalau bicara masalah lingkungan. Nah, kita harus bisa mendefinisikan dan memberikan ruang batasan yang mana kategori secara hukum yang dikategorikan perusakan yang diatur oleh undang-undang. Dan mana kategori yang disebut pencemaran yang diatur oleh undang-undang. Yang di luar itu bukan substansi kita bicara penegakan hukum lingkungannya. Nah, itu yang mungkin. Tapi nanti kan kita akan ada materi-materi berikut. Nanti dalam diskusi-diskusi kelompok kan saya sudah bagi ya. Ya, sudah bagi topik-topik untuk kita diskusikan dan materi-materinya sudah saya share di Siakat ya, di Siakat dan di WhatsApp. Apa-apa yang harus kita pelajari ketika bicara hukum lingkungan ya.
ini hanya sekedar suplemen untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Dalam hal ini saya mengundang Pak Ferol itu sebagai pakar lingkungan ya, ilmu lingkungan. Beliau pakar kalau ngurus-ngurus urusan AMDAL ya. Ya, mungkin itu ya. Itu hanya aja sebagai pengantar ya. Kalau masih ada yang lain, masih ada, mumpung Pak Ferol masih ada sebelum kita akhiri tamu kita ini. Saya ya. tambahkan, Ya. Ibu Novita, saya baru membaca laporan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan hingga Juli 2020 ada 643 kasus lingkungan yang kemudian dilaporkan. Putusan perdatanya ada 73, putusan tunnya adalah 164, putusan pidananya ada 406. Jadi total ada 643 kasus hukum yang kemudian berproses hingga mendapatkan kekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung. Ada pidananya malah yang tertinggi 406 kasus yang sudah diputuskan secara pidana. Ini dari terakhir dirilis Juli 2020. Nanti saya kirimkan ke Ibu Novita deh laporannya. Atau biar bisa di-share ke teman-teman tentang hasil identifikasi Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan tentang kasus-kasus lingkungan. Jadi lumayan banyak berarti kalau ada lebih dari 600 kasus yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, begitu. Iya. Terima kasih informasinya. Menjawab pertanyaan yang pertama itu. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Bu, boleh tanya nggak, Bu? Oh, siapa, maaf? Fajar, Bu. Oh, Fajar. Ya, boleh. Silakan. Pak, ini saya, Pak Ferol, saya kan belum pernah lihat Pak dokumen AMDAL kayak apa. Saya hanya bayang-bayangin aja nih. Terus kan Bapak tadi sebutkan bahwa AMDAL itu kan hanya analisa kebijakan dampak lingkungan yang disusun oleh para ahli. Nah, ini saya pertanyaan bodoh lah Pak. Yang namanya nyusun kan tetap manusia Pak ya. Pengalaman Bapak pernah nggak analisa para pakar itu salah gitu loh Pak? Ternyata malah merusak lingkungan. Pernah nggak pada ada kejadian seperti itu Pak? Makasih ya Pak. Jadi begini, kami penyusun menyusun dokumen, formulir kerangka acuan dan AMDAL RKL-RPL yang sudah ada formatnya. Memang dia sudah ada formatnya, tinggal kami mengidentifikasi kalau misalnya di pesisir laut, maka yang diidentifikasi dampak-dampak terhadap laut. Kalau di di hutan misalnya dampak-dampak terhadap hutan. Nah, kami minimal harus 3 penyusun berlisensi dan 10 tenaga ahli. Tenaga ahli biologi, geofisik kimia, kesehatan masyarakat, maupun pembangunan dan hukum gitu. Kami susun, diperiksa 3 kali oleh ahli yang sama ilmunya dengan kami. Jadi saya hari ini bisa jadi penyusun, besok kalau ada yang mengajukan permohonan saya bisa jadi pemeriksa. Nah, inilah kontrol dari dokumen ini, begitu. Nah, dia 3 kali diperiksa dan diperbaiki sampai pada kesepakatan pengeluaran berita acara. Jadi kalau saya pemeriksa, saya akan menanyakan secara detail-detail hal-hal yang harus tercantum di dalam satu dokumen AMDAL. Nah, setelah detail-detail ini dijawab dan dituangkan dalam dokumen, kita buatkan berita acara yang ditandatangani oleh pemrakarsa, karena dalam satu dokumen lingkungan AMDAL yang paling terakhir adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kalau pemrakarsanya sanggup untuk mengelola dan memantau lingkungan, maka otomatis akan dibuatkan berita acara. Nah, rata-rata kami sebagai pemeriksa maupun penyusun nggak mau kalau nggak menuliskan semua hal-hal pokok yang harus dikelola dan dipantau. Karena kalau nantinya kita nggak nulis dia mengelola udara misalnya, terus nantinya ada pencemaran udara, kami kena. Ya, agar amannya tentu semua kami tuliskan harus dikelola dan dipantau. Itu sudah ada formatnya sebenarnya. Ada
ada identifikasi dampak-dampak yang sudah format lengkap. Kita tinggal lingkari udara dipantau, air dipantau, air minum dipantau. Itu memang sudah standar ya, sudah standar. Nah, kami rata-rata memang waktu menyusun kalau bisa semua dikelola dan dipantau agar aman kan gitu, pasti kami akan ini. Nah, yang harus dilakukan penyusun adalah kalau ini kemudian sudah dilingkari pemantauan udara, teknologi apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi kalau ada pencemaran begitu. Kalau dia membangun di reklamasi misalnya, teknologi apa yang harus dia buat supaya ketika dia nimbun batu-batu di pesisir ini nggak kemudian mencemari laut. Nah, itulah kontrol yang dilakukan oleh penyusun dan pemeriksa. Penyusun nggak mau nanti dibilang nggak tahu nyusun gimana, ternyata dia malu nanti kalau misalnya air laut kalian nggak pantau gitu. Nanti pemrakarsa yang minta dia nyusun atau nanti kan bilang, wah ternyata Bapak nggak terlalu tahu nyusun AMDAL. Malu kan ya, otomatis dia akan nyusun sebaik-baiknya dan pemeriksa akan melakukan kontrol seketat-ketatnya. Itu yang dilakukan. Dan dalam 5 kali pertemuan sampai pada saling menandatangani berita acara bahwa ada surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan. Nah, kan kita sudah tahu bahwa ada ancaman perdata, ada ancaman pidana, kemudian ada ancaman administrasi di situ. Kami juga sebagai penyusun tentu nggak mau dibilang bahwa karena menyusun nggak becus, otomatis penyusunnya bisa kena juga. Otomatis kami semua teknologi yang memungkinkan memungkinkan dokumen ini kemudian mampu melawan dan melakukan pengelolaan dan pemantauan tentu akan kami lakukan. Karena itu saya rasa ini kalau kemudian keluar sebagai persetujuan lingkungan sudah melalui proses yang ketat lah begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena kalaupun di kemudian hari ditemukan pencemaran, kena loh pemrakarsanya sama penyusunnya gitu. Nanti kita kan nggak mau, mending saya nggak nyusun dokumen lingkungan daripada nyusun terus terjadi pencemaran dan dikejar-kejar sama pihak berwajib karena nyusun dokumen lingkungan. Karena itu profesi ini lumayan beresiko kalau nggak ahli dan tidak mengikuti terus perkembangan peraturan begitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Vero. Ya. Mau tanya Bu? Oh, Pak Vero masih ada. Oh, ada. Silakan. Betul, masih ya. Silakan ya, Oktaria. Selamat sore Pak Vero. Sore, silakan. Iya Pak, mau tanya singkat aja sebagai pengamat AMDAL, kalau dalam masa COVID Corona ini kebijakannya sudah berjalan bagaimana ya? Nah, kasus-kasusnya itu apakah AMDAL sejak adanya COVID ini semakin parah atau semakin bisa tertanggulangin gitu Pak? Atau sebaliknya? Itu aja sih Pak, makasih. Karena kita kan sedang menghadapi masa COVID ini new normal Pak, begitu ya. Makasih Pak. Oke, itu aja. Saya jawab ya. Dalam kapasitas penyusun COVID sekarang malah kami kebanjiran banyak proyek loh Bu. Karena rata-rata para pengusaha saat ini karena kan nggak membangun kan agak susah ya. Jadi mereka menyiapkan semua dokumen-dokumen lingkungan mereka sebelum mulai pembangunan. Kan dokumen AMDAL ini jadi dasar untuk pengurusan perizinan selanjutnya. Perizinan berusaha, perizinan pembangunan, IMB-nya. Jadi rata-rata mereka mulai melakukan perencanaan dengan menyusun dokumen lingkungan. Dan ini bisa dilakukan secara daring kan. Jadi kami kalau rapat pembahasan ini sekarang dilakukan secara Zoom seperti ini, penyusun kemudian mempresentasikan rencana kegiatan oleh pemeriksa, komisi penilaian AMDAL diperiksa, kemudian disetujui. Nah, AMDAL ini kan dibuat
sebelum kegiatan mulai dilakukan, masih dalam tahap perencanaan. Jadi mulai dari tahap sosialisasi, perizinan, AMDAL sudah masuk. Jadi rata-rata sekarang karena COVID mereka pada ngurus-ngurus perizinan karena ketimbang belum membangun, jadi perizinan aja dulu yang disiapkan agar mungkin setelah COVID mulai mereda sudah mulai bisa membangun. Jadi rata-rata sekarang malah COVID saya semakin banyak orderan buat nyusun dokumen karena kan nyusun dokumen bisa dari rumah, bisa ngetik dari rumah, bisa kirim-kirim file saja, nggak perlu ke lapangan kan. Baru pemetaan. Nanti kalau sudah mau mulai membangun, mungkin kita baru survei lapangan begitu. Itu yang dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Siapa tahu BTSD tertarik ntar kalau udah jadi sarjana hukum memperdalam. Ya kan hukum lingkungan siapa tahu bisa jadi. Iya, betul. Ya kan? Iya, Bu. Nggak usah takut, sepi. Justru lebih rame. Itu banyak tawaran-tawaran. Ya kan? Nggak sepi kalau job Mbak Ferol ya. Lebih laris dibanding jadi lawyer, pengacara tuh udah banyak. Tapi kalau pakar dia, ini kan mungkin baru sedikit ya Pak Ferol ya. Iya ya. Oke, saya rasa mungkin sudah nggak ada ya. Kalau sudah tidak ada, saya rasa untuk kuliah tamu kita sore hari ini yang dari Pak Ferol kita cukupkan saja ya mungkin ya. Di sana di Manado ini sudah jam 7 malam ya. Jam 7 malam. Sudah saatnya makan malam. Tapi ini makan malamnya dari rumah, dari masing-masing tempat masing-masing. Ya, oke, mungkin itu bisa disampaikan ya. Sudah tidak ada ya. Jadi ini kesempatan ya. Kita ini udah dapat kesempatan luar biasa. Pak Ferol udah meluangkan waktu ini. Jadi saya pikir kita cukupkan mendengarkan materi dari tamu kita narasumber pada kuliah malam hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Ferol sebagai narasumber pada malam hari ini yang sudah membagi pengalaman pengetahuan ya, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa Universitas Bung Karno, Fakultas Hukum yang mempelajari hukum lingkungan. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ferol tadi pasti akan bermanfaat ya untuk kita semua, Ya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Ferol. Ya, siapa tahu nanti karena kondisi COVID memang nggak bisa ketemu ya. Tapi nanti kalau ya kita nggak tahu seperti apa, tapi kalau ke depannya yang penting kita sudah saling mengenal. Nanti Pak Ferol boleh bagi sedikit ada CV-nya nanti. Kalau mungkin siapa tahu ada yang nggak apa-apa kan Pak Ferol, nggak keberatan kalau misalnya ada hal-hal lagi yang mau dikonsultasikan ya bahasanya gitu ya Pak Ferol ya. Karena beliau ini boleh nanti follow Instagram saya kalau ada ini bertanya aja lewat via sosmed ya. Iya, karena beliau ini mau tanya-tanya izin usaha mau bikin apa gitu menyangkut lingkungan boleh ke beliau ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi selamat malam Pak Ferol, terima kasih banyak ya atas kesempatan yang sudah diberikan, pengalaman kali ini berarti. Terima kasih. Kalau sudah mau meninggalkan kelas nggak apa-apa. Saya mungkin masih ada waktu 15 menit ya kepada teman-teman mahasiswa. Saya izin live ya Bu ya. Iya, kalau Pak Ferol sudah ada ya. Terima kasih Pak Ferol ya. Terima kasih Pak Ferol. Terima kasih Pak Ferol. Selamat malam.